Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Cinta Ramadhania dari Prodi Pendidikan Non-Formal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini aku akan menjelaskan tentang bab ke-8, yaitu manajemen pendidik dan peserta didik. A. Manajemen pendidik. Manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud mencapai tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Tugas pendidik. Tugas guru sebagai profesi untuk mengembangkan potensi profesionalisme diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tugas guru di bidang kemanusiaan. Tugas guru di bidang kemanusiaan adalah sebagai orang tua di sekolah. Tugas guru di bidang kemasyarakatan, yaitu selanjutnya B. Kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. 2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan 3. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. C. Hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. 2. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 3. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. 4. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak asasi hasil kekayaan intelektual. Dan 5. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menjunjung kelancaran pelaksanaan tugas. Peran pendidik. A. Guru sebagai pendidik. Sebagai pendidik, guru merupakan teladan, panutan, dan tokoh yang akan diidentifikasi oleh peserta didik. B. Guru sebagai pengajar. Peran guru sebagai pengajar seiring dengan perkembangan zaman adalah lebih menuntun guru berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran. C. Guru sebagai pembimbing. Sebagai pembimbing, guru mendampingi dan memberikan arahan kepada siswa berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada diri siswa baik meliputi aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. D. Guru sebagai pelatih. Dalam memberikan pelatihan, guru harus memperhatikan kompetensi dasar yang hendak dicapai, materi pelajaran, latar belakang budaya, dan lingkungan tempat siswa tinggal. E. Guru sebagai penasihat. Dalam menjalankan perannya sebagai penasehat, guru harus dapat memberikan konseling sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi. F. Guru sebagai model dan teladan. Dengan keteladanan yang diberikan, orang-orang menempatkan ia sebagai figur yang dijadikan teladan. Sifat-sifat positif yang ada pada guru merupakan modal yang dapat dijadikan sebagai teladan, seperti bertanggung jawab dan sebagainya. G. Guru sebagai korektor, sebagai organisator, sebagai motivator, sebagai fasilitator, sebagai pengelola kelas, sebagai mediator, dan terakhir yaitu guru sebagai evaluator. Penguasaan kompetensi pendidik. Seorang pendidik harus menguasai sejumlah kompetensi-kompetensi, baik kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang sifatnya tuntutan, dan pengembangan dari profesi keguruan. Menurut Supardi pada tahun 2013. Mengkomunikasikan kompetensi-kompetensi pendidik sebagai berikut, yaitu A. Penguasaan kompetensi dasar, dan B. Penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Rekrutmen dan seleksi guru dan staf.
A. Kriteria dasar seleksi. 1. Rasional, 2. Ilmiah, 3. Objektif, 4. Berpedoman pada laporan analisis pekerjaan dan rencana perekrutan pegawai, 5. Efisien dan efektif, 6. Memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, 7. Dilakukan secara objektif dan jujur, dan 8. Dilakukan dengan profesional. B. Cara dan metode seleksi. 1. Seleksi persyaratan administrasi, 2. Seleksi pengetahuan umum, psikologi, wawancara, dan terakhir seleksi referensi. B. Manajemen peserta didik. Pengertian manajemen peserta didik. Peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Peserta didik adalah sosok manusia sebagai individu atau pribadi atau manusia seutuhnya. Langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmendri pada tahun 2012, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu 1. Forecasting, membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Perkiraan tersebut didasarkan atas faktor organisasi pendidikan, baik yang bersifat kondisional maupun situasional. Ada 3 dimensi waktu yang disertakan dalam hal ini, yaitu dimensi kelampauan, terkini, dan dimensi keakanan. Menurut Imron pada tahun 2011. Objektif merupakan perumusan tujuan. Kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenal jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah, yaitu faktor kondisional. Sistem penerimaan peserta didik baru. Ada 2 macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu sebagai berikut. A. Sistem promosi merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. B. Sistem seleksi. Ini dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai EPTA murni, yaitu DANEM. Yang kedua, berdasarkan penelusuran bakat, minat, dan kemampuan, atau PMDK. Yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk. Kriteria penerimaan peserta didik baru. A. Kriteria acuan patokan atau standar criterion reference merupakan waktu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. B. Kriteria acuan norma atau norm criterion reference, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikut seleksi. C. Kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan beberapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterima. Rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Itu adalah menurut Asmendri tahun 2012. Penerimaan merupakan kegiatan yang pertama dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan maupun perguruan tinggi lainnya.